Anda sedang di rumah, tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit yang bilang anak Anda kena kecelakaan dan harus segera dioperasi. Kalau tidak segera dilakukan tindakan, anak Anda akan meninggal. Supaya bisa dioperasi sekarang, Anda harus transfer uang down payment sekarang juga sebagai jaminan. Tidak ada waktu untuk menunggu Anda datang ke rumah sakit karena kondisi anak Anda sudah kritis. Kemudian di latar belakang, Anda mendengar ada suara anak menangis kesakitan dan memanggil ibunya. Apa yang akan Anda lakukan? Sebagian dari kita akan menutup telepon dan cuma menertawakan. Kecelakaan apa? Orang ini anaknya ada di samping saya lagi nonton TV bareng kok. Tapi ada sebagian kecil orang yang memang kena tipu. Percaya, panik, lalu beneran deh transfer ke rumah sakit itu karena ingin menyelamatkan anaknya. Padahal itu bukan rekening rumah sakit beneran. Uangnya hilang deh. Ada banyak variasi penipuan zaman sekarang, entah itu lewat telepon, komputer, email, dan sebagainya. Ada banyak komplotan jahat di luar sana yang dengan tega ingin menguras isi tabungan Anda tanpa peduli apakah Anda itu kaya, miskin, tua, ataupun muda. Makanya di episode kali ini, saya ingin membahas beberapa modus penipuan dan ciri-cirinya supaya teman-teman bisa lebih waspada. Saya juga akan memberikan tips bagaimana supaya teman-teman bisa menghadapi berbagai situasi. Harapan saya semoga teman-teman tidak kehilangan uang pada penipu. Tapi sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena channel ini membahas berbagai topik yang terkait dengan keuangan. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali saya upload episode baru. Selamat menonton! Apa Anda pernah kena tipu? Atau kalau Anda sendiri alhamdulillah belum pernah kena tipu, saya yakin kebanyakan dari penonton di sini punya teman atau keluarga yang pernah menjadi korban dan kehilangan uang. Ketika research untuk video ini, saya berusaha mencari tahu apakah pihak bank bisa membantu bila kita menjadi korban penipuan. Sebagai contoh, saya masuk ke bagian tanya jawab BCA sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Di sana dikatakan bahwa BCA tidak bertanggung jawab dan tidak bisa menarik kembali dana yang sudah ditransfer ke nomor yang salah atau nomor tertentu, apapun alasannya. Dan Anda hanya akan bisa mendapatkan uangnya kembali kalau penerima dananya mau mengembalikan. Saya berusaha mencari informasi serupa dari bank-bank lain, tapi saya tidak bisa menemukannya. Jadi saya asumsikan bahwa bank-bank lain di Indonesia juga memiliki posisi yang kurang lebih sama. Bahwa kalau Anda transfer ke rekening yang tidak semestinya ya, itu tanggung jawab Anda sendiri. Ini tentunya akan menjadi problem kalau situasinya adalah Anda kena tipu ya. Karena mana ada sih penipu yang mau mengembalikan uang secara sukarela, kecuali kalau pihak berwenang turun tangan kali ya. Tentunya kalau sudah menjadi korban, kita bisa mencoba untuk melapor ke kepolisian dan sebagainya. Tapi ya, pada kenyataannya tidak ada jaminan bahwa kasus kita bisa selesai dengan cepat. Apalagi karena Pak Polisi kan banyak pekerjaannya ya. Jadi yang paling baik adalah mencegah, edukasi diri kita, keluarga, dan teman-teman supaya tidak menjadi korban penipuan. Berikut adalah beberapa skenario penipuan yang cukup populer. Salah satu skenario yang populer adalah Anda tiba-tiba dihubungi oleh orang yang mengaku pihak berwenang, misalnya dari kepolisian, rumah sakit, dinas pajak, dan sebagainya. Kemudian mereka mengatakan bahwa anggota keluarga Anda kena masalah dan butuh uang sesegera mungkin. Atau scam yang ini variannya bisa juga ngaku-ngaku bahwa Anda yang kena masalah. Entah itu Anda dituduh ada transaksi mencurigakan di akun bank Anda, atau Anda dituduh kurang bayar pajak, atau dibilang telat bayar internet dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya sama juga. Anda diminta untuk membayar sesegera mungkin, kalau tidak Anda akan menghadapi masalah. Komplotan ini biasanya akan berusaha membuat Anda transfer atau pergi ke ATM sesegera mungkin. By the way, kalau Anda mau melakukan transaksi bank, biasanya kan ada SMS OTP ya. Nah, kalau ada yang minta OTP tersebut jangan dikasih. Itu adalah trik untuk menguras rekening Anda.
Dan biasanya komplotan penipu zaman sekarang itu bekerja dalam tim. Jadi yang satu nih, misalnya pura-pura jadi resepsionis rumah sakitnya. Kemudian ada lagi yang satu pura-pura jadi dokter, yang satu lagi pura-pura jadi polisi dan sebagainya. Dan biasanya saking sudah seringnya mereka nipu, cara mereka ngomong itu biasanya pede banget. Dan sayangnya jadi banyak orang yang percaya. Di situasi seperti ini, kalau ada yang mengaku dari pihak berwenang, saya sarankan teman-teman pertama-tama untuk tanya, ini nama lengkapnya siapa, nomor identitasnya berapa, dan sebagainya. Misalnya ya, kalau yang nelpon ngakunya dari rumah sakit, tanya aja, ini Mbak atau Mas namanya siapa, nomor karyawannya berapa, kemudian Anda tutup teleponnya. Si penipunya biasanya akan marah-marah dan berusaha supaya Anda tidak tutup telepon, tapi tenang aja, ditutup aja teleponnya. Kemudian kalau mereka bilang anggota keluarga Anda kena masalah, coba hubungi anggota keluarga tersebut untuk verifikasi apakah benar mereka dalam masalah. Kalau anggota keluarga tersebut tidak bisa dihubungi, coba kalian Google nomor telepon pihak yang berwenang yang asli itu berapa. Jangan telepon balik ke yang nelpon itu tadi, tapi cari nomor telepon resminya berapa. Misalnya ya, tadi contohnya rumah sakit, kemudian ya cari rumah sakit itu nomor teleponnya berapa. Kemudian kalian coba untuk cari orang yang tadi dengan menggunakan nama dan nomor identitasnya. Tapi intinya adalah jangan transfer ke orang yang tidak jelas, tidak peduli mereka itu ngakunya siapa. Kalau skenario yang pertama kan sifatnya menakut-nakuti ya, tapi zaman sekarang penipu juga bisa melakukan kebalikannya. Mereka mengirimkan SMS, menelpon, atau mengirimkan email seakan-akan Anda menang sesuatu, atau Anda akan mendapatkan uang pengembalian alias refund, atau semacam itulah. Intinya menjanjikan Anda akan dapat sesuatu, tapi Anda dipaksa untuk bayar dulu semacam biaya administrasi atau memberikan kopi kartu identitas sebelum bisa mendapatkan hadiahnya. Nah, ini harus waspada banget, karena zaman sekarang teknologi itu memungkinkan orang jahat untuk berpura-pura jadi orang lain. Nomor telepon itu bisa spoofing, dan mereka juga bisa bikin website yang namanya mirip-mirip dengan organisasi yang asli. Jadi, nama yang muncul di HP kalian itu bisa seakan-akan dari Indosat, dari BCA, atau dari pihak berwenang manapun, atau alamat pengirim emailnya juga namanya bisa dimirip-miripkan dengan nama perusahaan. Kadang-kadang mereka juga menelpon dengan menggunakan robot secara otomatis. Jadi kalau kalian angkat teleponnya, pemberitahunya itu kelihatan banget pakai suara rekaman, bukan orang yang beneran nelpon. Kalau yang kayak gini-gini biasanya hampir dipastikan adalah tukang tipu. Tinggal dicuekin aja SMS, telepon, dan emailnya. Kecuali kalau kalian memang habis ikut kontes ya dan lagi nunggu pengumuman. Kalau gitu kasusnya, silakan kontak perusahaan atau pihak yang bersangkutan. Cari cara menghubungi mereka lewat Google untuk verifikasi. Jangan mudah percaya dengan telepon, email, atau SMS yang sampai kepada kalian. Anda tahu nggak, zaman sekarang bukan cuma anak yang bisa diculik dan disandera, data Anda pun bisa disandera. Kalau Anda install software bajakan atau klik link sembarangan di email ataupun website, gadget Anda bisa kena virus atau malware. Kalau waktu zaman saya masih kecil, kena virus itu biasanya bisa sembuh hanya dengan scan antivirus. Tapi zaman sekarang sayangnya, data Anda itu bisa juga dikunci oleh penjahat dan tidak bisa dibuka sama sekali sebagai dampak dari virus atau malware atau ransomware. Sayangnya, saya pernah juga menjadi korban. File saya rusak semua dan kemudian ada pop-up yang mengatakan kalau saya mau file-file saya kembali, saya harus bayar dulu. Waktu itu kalau nggak salah mereka minta kayak 10 atau 14 juta gitu kan, gila. Pada akhirnya karena saya tidak mau bayar, laptop saya terpaksa diinstal ulang dan hilang semua filenya. Supaya kalian tidak menjadi korban seperti saya, pastikan Anda tidak menginstal software bajakan. Jangan juga kalian klik link sembarangan di email atau website. Pastikan Anda hanya install software resmi dan baca dulu reviewnya supaya Anda tidak kena zonk. Pastikan juga Anda secara rutin membackup semua file yang penting, bukan cuma dokumen ya, tapi termasuk juga misalnya foto anak, foto wisuda, foto perkawinan, dan sebagainya supaya tidak hilang. Skenario selanjutnya adalah support tim palsu.
Kalau Anda tiba-tiba melihat pop-up message di laptop atau komputer kalian yang mengatakan bahwa Anda kena hack, kena serangan virus, dan sebagainya, hati-hati. Apalagi kalau pop-up-nya mengatakan untuk menyembuhkannya, hubungi nomor telepon tertentu. Kadang-kadang biar yang melihat makin panik, pop-up-nya juga akan mengeluarkan suara yang ribut. Kalau Anda menemukan kasus seperti ini, jangan panik. Tutup browser komputer Anda, lalu matikan saja komputernya. Kenapa? Karena kalau Anda menghubungi website atau nomor kontak yang disebutkan di pop-up itu, biasanya akan ada dalam tanda kutip support team, padahal itu palsu, dan kemudian mereka akan meminta Anda untuk sharing screen dan meminta Anda untuk memberikan kendali kepada komputer Anda. Wah, kalau udah gitu serem banget, karena mereka bisa menghapus semua file kalian, mencuri password, dan juga mencuri data-data pribadi Anda untuk berbuat kejahatan. Kalau Anda tidak mau bayar, mereka biasanya juga akan memutus kendali Anda ke keyboard Anda, jadi Anda tidak bisa ngapa-ngapain di laptopnya. Kemudian Anda akan ditakut-takuti kalau tidak mau bayar, semua datanya akan dihapus. Kalau mereka sampai mencuri identitas Anda, itu juga menjadi masalah, karena kalau mereka berbuat kejahatan, akan terlihat seakan-akan Anda pelakunya. Jadi sekali lagi, kalau Anda melihat pop-up error yang menyuruh Anda menghubungi nomor tertentu, jangan mudah percaya. Kalau Anda memang butuh bantuan, saran saya lebih aman untuk membawa gadget Anda ke service center yang resmi. Walaupun memang mesti bayar, tapi setidaknya mudah-mudahan lebih jelas. Buat teman-teman pedagang online, kalau ada pembeli yang ngakunya sudah bayar, pastikan Anda double check dulu di rekening Anda apakah uangnya memang benar sudah sampai. Karena zaman sekarang bukti pembayaran itu sayangnya bisa dipalsukan juga. Kalau Anda lengah dan sudah kadung kirim barangnya, akan susah untuk memaksa orang tersebut untuk transfer beneran. Makanya hati-hati ya. Atau bisa juga kebalikannya. Anda adalah pembelinya dan Anda sudah siap untuk membayar. Kadang-kadang ada tuh orang-orang yang ngirim SMS blast dan bilang, ini rekening saya ya, nomornya sekian, kalau sudah transfer nanti saya kirim bla bla bla. Padahal pengirim SMS itu bukanlah penjual yang sedang Anda tunggu informasinya. Makanya semua itu harus di-double check dulu sebelum Anda transfer. Sebenarnya masih banyak ya metode-metode penipuan zaman sekarang yang lainnya. Tapi kalau kita bahas semuanya, ini video nggak akan selesai-selesai. Secara statistik, mayoritas korban penipuan online itu berusia di atas 50 tahun. Makanya untuk penonton video ini, tolong kasih tahu anggota keluarga, teman, orang tua, paman, tante kalian dan sebagainya untuk benar-benar hati-hati. Jangan mudah percaya. Beritahukan juga tips-tips berikut kepada mereka. Ganti password email Anda secara berkala supaya tidak mudah dihack orang. Selain itu, gunakan password yang berbeda-beda untuk tiap website. Kenapa ini penting? Karena ya human nature ya, kita itu ada kecenderungan untuk pakai password yang sama di mana-mana supaya tidak lupa. Padahal ini sebenarnya sangat berbahaya karena kalau ada salah satu website tersebut yang dihack, nanti hackernya akan bisa mengakses hal-hal lain juga yang lebih penting yang ada atas nama kalian. Nah, yang ini penting banget. Jangan pernah memberikan kode SMS OTP kepada siapapun, termasuk juga kalau mereka mengaku berasal dari pihak yang berwenang. Kode OTP adalah cara untuk verifikasi apakah benar itu Anda atau bukan. Bisa dikirimkannya melalui SMS atau lewat email. Kalau kalian berikan kode tersebut ke orang lain, maka orang jahat bisa berpura-pura menjadi Anda dan menguras isi rekening kalian. Selanjutnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, tapi saya ulang-ulang ya karena sangat penting banget poin ini. Kalau ada yang mengaku dari pihak berwenang, jangan mudah percaya, tidak peduli mereka ngomongnya seconfident apa. Coba tolong di double check dulu. Kalau ada yang menakut-nakuti rekening Anda bermasalah lah, atau kartu kredit Anda akan diblok lah, anak celaka lah, internet akan diputus lah, tenang. Double check dulu semuanya. Hubungi nomor kontak dari sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya kalau bank, Anda bisa telepon nomor yang tertera di balik kartu ATM atau kartu kredit Anda. Atau kalau dari pihak yang lain, silakan di Google dulu. Apa sih nomor dan kontak call center pihak yang berwenang? Jangan mudah percaya.
Selain itu, jangan sembarangan memberikan data-data pribadi Anda seperti nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor dan kopi kartu KTP, kartu keluarga, dan sebagainya. Karena penjahat yang memiliki data-data lengkap Anda bisa berpura-pura menjadi Anda dan menguras rekening. Kemudian mereka juga bisa berbuat kejahatan dan akan terlihat Andalah pelakunya. Makanya harus ekstra hati-hati ya. Jangan sembarangan memberikan data-data pribadi Anda. Selanjutnya, saya sarankan untuk menghindari menggunakan software bajakan. Download aplikasi hanya dari sumber-sumber yang terpercaya seperti Play Store atau website dari perusahaan yang bersangkutan supaya gadget Anda tidak kena virus, malware, ransomware, dan sebagainya. Kalau Anda sayangnya sudah kena tipu, pastikan Anda simpan semua bukti yang ada. Kemudian Anda harus segera melapor kepada pihak kepolisian dan juga kepada pihak bank. Berikan semua bukti yang Anda punya, baik itu screenshot, resi, bukti pembayaran, dan sebagainya. Jangan ditunda-tunda. Memang sayangnya ya, tidak ada jaminan apakah uangnya bisa balik atau tidak. Tapi kalau Anda tunda-tunda dan masalahnya sudah lewat berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya makin tidak mungkin uangnya balik lagi. Semoga tips-tips di atas bisa membantu teman-teman dan keluarga supaya tidak kena tipu ya. Anda sendiri gimana? Apakah Anda, keluarga, atau teman pernah kena tipu juga? Kalau iya, tolong komen di bawah dong. Bagikan pengalamanmu supaya orang lain, pembaca di sini, tidak kena tipuan yang sama. Kalau kalian merasa terbantu dengan konten ini, jangan lupa juga untuk subscribe dan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk menyebarkan video ini kepada teman-teman dan keluarga supaya mereka tidak menjadi korban penipuan. Silakan juga mampir ke channel saya karena di sana ada banyak sekali konten yang terkait dengan cara mencari uang. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.